Simbolnya apa? Yang spirit tadi simbolnya adalah head, mind. Kemudian yang kedua, yang jiwa itu simbolnya head. Yang ketiga simbolnya belly. Belly itu lingkar perut. Jadi perut, hati, akal. Semakin ke atas itu berarti semakin dalam. Maka hidup orientasinya ke atas, tidak ke bawah. Gimana caranya yang bawah mendukung yang atas. Jangan dibalik. Yang atas ngopeni yang bawah terus. Itu dibalik. Yang bawah itu asal dipenuhi minimal, dia akan bisa mendukung atas. Kalau dipenuhi berlebihan, ngerusak yang atas. Entah perut, entah bawahnya. Ya, loh. Tapi harus dipenuhi sesuai porsinya. Kalau kebanyakan dia merusak yang atas. Baik isi perut maupun kebutuhan bawah perut. Bawah perut itu kalau overdosis juga ngerusak yang atas. Jangan salah, yang di dalam perut juga overdosis ngerusak yang atas. Kebanyakan makan mesti kamu ngantuk. Baca enggak bisa. Tapi lapar sekali juga enggak bisa. Harus pas porsinya. Itu belly, appetite, desire. Kondisinya apa? Harus lack of disturbance. Kondisinya tidak susah aja, tidak kekurangan. Sudah. Kalau urusan perut dan bawahnya itu beres, kita akan bahagia, nyaman di situ. Cuma jangan berhenti di situ. Bereskan juga dunia hati, dunia batin, dunia mental. Kadang-kadang belly-nya beres, tapi head-nya nggak beres, ya kita tetap sengsara. Will, impulse, feeling, rasa itu kan. Duit banyak tapi stres kan nggak enak. Pacar cantik tapi sumpek juga nggak enak. Loh, wadahnya sih kelihatan enak. Orang lihatnya wah enak sampean duitnya banyak, pacarnya cakep. Tapi dia stres tiap hari. Itu juga nggak enak. Maka level kedua harus dibereskan. Freedom from suffering. Bebas dari rasa sakit mental. Jadi bebas. Kalau ini sudah, baru masuk ke yang lebih dalam. Head, mind, spiritual. Spiritual itu dalam rangka apa? Stillness. Stillness itu kemantapan, kemandirian, stabilitas. Biar hidupmu kokoh, mantep, berakar di dunia spiritual. Kalau yang kedua tadi kan hatinya nggak sakit, nyaman, enak. Tapi manusia itu naik turun. Kalau nggak didukung spiritualitas yang tinggi, waktu turun orang bisa stres luar biasa. Tapi kalau didukung dalamnya still, dalamnya kokoh, kuat, spiritualitasnya tangguh, apapun yang terjadi di head sama belly itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi mungkin belly-nya nggak terlalu terpenuhi. Misalnya miskin, tidak punya istri, kuliah tidak lulus-lulus misalnya. Itu kan sumpek di bawah, stres terus, mulai perut, bawah perut, itu sumpek terus. Tapi kalau spiritualitasnya tangguh, ini kan bisa diatasi, tidak bikin hidup rusak. Sudahlah, wong makanan aja kok, kan gitu. Alah wong pasangan hidup aja kok. Kalau ada ya ayo, kalau nggak ada ya sudah. Itu karena spiritualitasnya sudah kokoh. Allah yang ngatur kok. Itu spiritualitasnya kokoh. Jadi kondisi mental itu dari enak, lack of disturbance itu kan enak, bebas dari sakit itu berarti nyaman, kemudian stillness. Stillness itu bahasa agamanya sakinah. Tenang, kokoh, nyaman. Itu sakinah. Makanya orang nikah itu kan naiknya 3 itu kan. Mawaddah, rohmah, sakinah. Lack of disturbance secara fisik puas, secara mental nyaman, baru setelah itu sakinah. Mantap, kokoh.
hidupnya tenang. Itu level. Kalau sudah tenang, yang bawah terganggu nggak masalah. Tiba-tiba miskin nggak masalah. Bisa mengatasi. Ada masalah yang bikin sumpek, nggak bikin hidup kacau. Karena sudah stillness. Sudah kokoh, sudah mantap. Jadi ini pergerakan jiwa dan bagian-bagian jiwa. Kalian harus cerdas memanage 3 bagian ini. Salah porsi, salah proporsi, hidupmu jungkir balik kacau. Oke, jadi puncaknya yaitu tadi. Kalau yang head itu puncaknya pencerahan spiritual. Kalau yang head puncaknya kebebasan. Tidak ada ikatan apapun, hidupmu nyaman, gak stres. Dan yang belly itu puncaknya kebahagiaan. Nanti Plotinus tidak terlalu suka dengan kemarin kita bahas Epicureanisme. Jadi Epikuros katanya Plotinus hanya fokus di belly, di yang pertama. Kesenangan yang sifatnya fisik, kebahagiaan yang sifatnya fisik. Dia lebih suka ke stoik yang minggu lalu. Terus ini kalimatnya lagi. Kalau kalian gagal manage hidupmu, kamu akan jatuh satu di antara 2. Kamu masuk ke wilayah the gods atau masuk ke wilayah the beast. Karena Tuhan itu ketuhanan, maka sebenarnya the god itu the beauty. Jadi beauty and the beast. Ya, lo itu sufi itu. Kamu tinggal milih. Kamu mau milih wilayah beauty apa wilayah the beast. Hidupmu sebenarnya pilihan satu di antara 2 itu. Mankind is poised midway. Dia ada di persimpangan antara the god and the beast. Mana yang kamu pilih? Ketika kamu salah mengelola jiwa tadi, kamu akan masuk ke wilayah the beast. Tapi kalau kamu tepat meramunya, kamu akan berada di ranah the gods, di ranah ketuhanan. Nah, silahkan kamu baca sendiri dirimu, hidupmu itu lebih bau Tuhan, apa bau ambisi, bau hasrat, bau dunia? Ya kamu sendiri yang tahu. Mungkin untuk sementara kamu baca-baca postinganmu selama ini, itu bau Tuhannya berapa persen, bau dunianya berapa persen, bau ambisimu berapa persen, bau pamernya berapa persen, bau. Itu akan ketahuan. Kamu sebenarnya ada di ranah the god apa the beast. Coraknya, itu sarannya Plotinus.